juga fitur status bar. Fitur ini berfungsi untuk mengkostumisasi status bar teman-teman semua, walaupun tidak sebanyak ROM-ROM lainnya, dan hanya terbatas, seperti mengganti icon baterai, memunculkan kecepatan jaringan, dan juga memunculkan icon-icon seperti alarm dan lain-lain. Untuk speaker atau sound pada ROM Hydrogen OS ini cukup baik karena sound yang dihasilkan tidak nyaring ataupun sember. Volumenya pun tidak terlalu kecil ataupun besar. Menurut saya pribadi, untuk sound atau speaker tidak akan ada yang menandingi stok ROM Oreo, namun di ROM ini sudah cukup stabil. Pada ROM ini juga sudah terpasangnya fitur button dan gestur. Kita bisa memilih navigasi gestur sesuai yang kita inginkan, yaitu ada 3 opsi. Pertama, navigasi gestur 3 tombol, 2 tombol, dan juga full screen. Teman-teman bisa memilih sesuai kenyamanan teman-teman semua. Untuk performa baterai atau ketahanan dayanya jangan diragukan lagi. Dengan kombinasi kernel dari TRB ini sudah terbilang sangat awet, juga cepat dalam pengisian dayanya. Pada ROM ini juga ada menu tambahan yaitu Utilities. Pada menu ini terdapat fitur-fitur yang membantu kita untuk meningkatkan kinerja CPU dan GPU pada ROM ini, seperti Game Booster untuk gaming, Parallel Space untuk cloning aplikasi yang sama, juga Uplogger untuk mengunci aplikasi. Namun, di ROM ini harus disayangkan karena tidak adanya bahasa Indonesia. Menurut saya pribadi, tidak berpengaruh besar. Pada ROM Hydrogen OS ini sudah support record sound internal. Jadi, teman-teman semua tidak usah pusing menggunakan modul Magis ataupun menginstal aplikasi pihak ketiga untuk recording, karena di ROM ini sudah ada app recording dari bawaan ROM-nya. Pasti banyak yang penasaran juga nih, Bang, buat gaming gimana? Jaringan bagus kah? Sering frame drop gak, Bang? Game PUBG Mobile? Jawabannya sangat-sangat minim sekali frame dropnya. Jaringan pun stabil, dijamin tidak akan adanya RTO atau reconnecting secara tiba-tiba saat di dalam in-game. Untuk itu, ROM ini recommended banget buat teman-teman semua pencinta game atau dominan memang menggunakan ponsel ini untuk kebutuhan game, karena dari ROM-nya sendiri pun sudah banyak sekali fitur yang mendukung kebutuhan gaming kita sendiri, seperti aplikasi recordingnya, game engine ataupun game booster dan lain-lain. Jadi menurut kalian worth it kah ROM ini untuk kebutuhan gaming? Kalian bisa nilai sendiri. Untuk cara penginstalannya, pertama, teman-teman semua reboot recovery, lalu pergi ke menu mon atau checklist dan centang pada cache, sistem, vendor, dan datanya. Lalu pergi ke menu wipe, pilih advanced wipe, checklist atau centang juga pada Delphic Arcache, sistem, vendor, dan data, lalu swipe to wipe.
Setelah berhasil, kita pergi ke menu install, cari ROM H2OS-nya, lalu flash atau install, tunggu penginstalannya selesai. Setelah sukses, baru kita install Magisk-nya untuk root. Magisk ini hanya opsional, tidak akan berpengaruh apa-apa jika tidak diinstal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like kalau memang video ini bermanfaat. Subscribe juga channel ini agar tidak ketinggalan untuk update-update selanjutnya.